semangat belajar dari rumah dan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kembali lagi bersama Umi Ica akan belajar tematik, tema 3, subtema 1 tentang muatan IPS dan PPKN. Sudah siap belajar tematik hari ini? Dengarkan penjelasan Umi berikut ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar melalui media daring, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri sumber daya alam dengan tepat. Lalu, dengan praktek kegiatan merawat tanaman, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Assalamualaikum, Bapak, saya mau pesan nasi goreng dan es teh ya, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Nak. Tunggu sebentar ya, Nak. Tahukah kalian nasi goreng yang dipesan oleh Sisi dan juga es teh merupakan sumber daya alam yang berasal dari padi dan juga daun teh. Pada masa awal tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Maka tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang banyak mengandung humus dan pengairan yang cukup. Tanaman padi juga harus ditanam di lahan yang terbuka karena sangat membutuhkan cahaya matahari, sehingga tanaman padi cocok ditanam di daerah dataran rendah. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah yang mengandung banyak humus, sehingga tanaman teh cocok ditanam di daerah dataran tinggi, tropis, dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi, selain kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita juga harus merawatnya. Seperti apa merawatnya? Oke, yang pertama, melakukan metode penyiraman yang tepat. Siram di pagi atau malam hari, agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk menghindari terik matahari pada siang hari. Yang kedua, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Jaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan tanaman. Hindari tumpukan sampah, terutama plastik, kaleng, dan bahan-bahan yang tidak bisa terurai dengan baik. Yang ketiga, potong tanaman yang kering dan mati. Segera potong tanaman yang kering dan mati agar tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih hidup. Yang keempat, memberikan sinar matahari secukupnya. Kebun sayur dan buah-buahan biasanya membutuhkan sekitar 6 jam sinar matahari secara langsung. Tanaman hias biasanya membutuhkan sekitar 3-4 jam sinar matahari langsung setiap harinya. Yang kelima, antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. Menjaga kualitas tanah dan memberikan nutrisi seperti kotoran hewan atau kompos alami secara rutin pada tanaman. Yang keenam, hindari pupuk kimia. Utamakan bahan perawatan yang baik, misalnya pupuk alami atau perawatan organik. Itu tadi cara merawat tanaman. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Itu jadi merupakan kewajiban kalian terhadap peduli lingkungan dan peduli terhadap tanaman. Oke, untuk itu kalian bisa mengerjakan tugas dari Umi ya. Yang pertama, tuliskan 3 tanaman yang dapat dijumpai di dataran rendah. Yang kedua, tuliskan 3 tanaman yang dapat dijumpai di dataran tinggi. Yang ketiga, lakukan kegiatan merawat tanaman, bagian penyiraman yang tepat, menjaga kebersihan, lingkungan di sekitar tanaman, dan saat memotong tanaman yang sudah kering atau mati. Tugas ini yang nomor 3, kalian bisa kumpulkan melalui bentuknya foto, dan bisa dikumpulkan di Edmodo ya, Nak. Selamat belajar! Pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui ciri-ciri sumber daya alam yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Contohnya seperti padi cocok ditanam di tanah yang berhumus dan pengairannya banyak karena saat pada masa awal tanam padi perlu tergenang air
dan cocok ditanam di daerah dataran rendah. Nah, berbeda lagi nih dengan teh. Teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Jadi semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin bagus kualitas teh. Sehingga teh cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Kemudian kita juga dapat mengetahui nih cara merawat tumbuhan atau tanaman. Yang pertama yaitu memberikan sinar matahari yang cukup. Yang kedua, teknik penyiraman yang baik. Yang ketiga, memotong tanaman kering atau yang sudah mati. Yang keempat, yaitu menghindari pupuk kimia. Yang kelima, membersihkan sekitar lingkungan yang ada di tanaman tersebut. Yang keenam, antisipasi dari hama dan penyakit. Oke, itu tadi pembelajaran dari Udin. Semoga apa yang Una sampaikan bisa kalian